terus gencar dilakukan, dan tahukah Anda kalau Anda bisa kena Rp500.000 kalau Anda melanggar aturan. Nah, kita akan membahasnya. Aturannya kira-kira seperti apa bersama dengan Pak Syafrin Lupito, yaitu Kabid Pengendalian Operasional dari Dishub DKI Jakarta, dan juga Mas Ahmad Izowaro, Wasekjen dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Mungkin saya akan ke Pak Syafrin Lupito terlebih dahulu. Ingin tahu dari sosialisasinya, Pak, karena beberapa orang memang kaget gitu, dan banyak yang juga mengatakan kalau seperti tidak ada warning langsung dibawa mobilnya gitu. Sosialisasinya sampai mana, Pak? Baik, sebelum beranjak ke sosialisasi, saya ingin menyampaikan bahwa peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 ini tentang retribusi daerah itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Yes. Artinya sesuai dengan ketentuan bahwa begitu perda ini diundangkan dalam lembaran daerah, maka wajib buat masyarakat sudah mengetahuinya. Nah, terkait dengan implementasi di lapangan, sebenarnya sejak 2 bulan yang lalu kami sudah melakukan sosialisasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, sosialisasi ini dalam bentuk talkshow ataupun dalam bentuk press release dan beberapa pernyataan dari Pak Wakil Gubernur itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya terkait dengan implementasi daripada penderekan kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir dan akan dikenakan retribusi karena sesuai dengan Perda 3 tahun 2012 begitu ada kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir maka pelanggar itu otomatis menjadi wajib retribusi. Artinya pelanggaran itu begitu diderek wajib retribusi harus membayar Rp500.000 per hari. Per hari. Ya. Nah, itu katanya akan berkembang. Perkembangannya itu seperti apa? Maksudnya apakah 100% di hari berikutnya atau bagaimana? Sifatnya akumulatif. Artinya bahwa Rp500.000 per hari itu begitu hari ini ditindak sampai dengan besoknya, misalnya hari ini jam 10 ditindak, besoknya jam 10 pagi belum diambil kendaraannya, maka langsung diakumulatif menjadi 2 hari. 2 kali Rp500.000 maka Rp1.000.000. I see. Yeah. Nah, ini untuk implementasi kemarin mengenakan langsung Rp500.000. Bagaimana gitu bisa proses penetapan Rp500.000, karena kalau misalnya dibandingkan dengan Singapura saja, katanya memang Indonesia jauh lebih mahal Rp500.000-nya, Jakarta khususnya. Ya, baik, berdasarkan evaluasi kami kemarin dari 11 kendaraan yang kita derek dan kita inapkan di lokasi-lokasi milik Pemprov DKI Jakarta, bahwa dari 11 kendaraan itu ada 9 kendaraan yang langsung memahami sistem yang digunakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui cash management sistem perbankan. Di mana dari 11 kendaraan yang kita tilang, 9 kendaraan tersebut langsung membayar retribusi melalui bank, baik itu melalui ATM maupun melalui teller Bank DKI, langsung sebesar Rp500.000 dan kami langsung menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah serta surat pengeluaran kendaraan dimaksud, begitu Mbak. Oke, berarti langsung karena takut besoknya udah berkembang menjadi Rp1.000.000. Di luar kekhawatiran wajib retribusi untuk bertambah menjadi 1 juta adalah bahwa satu hal yang positif di sini bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam hal ini untuk mekanisme pengambilan kendaraan, kemudian upaya kita untuk menghilangkan head to head antara petugas kami di lapangan dengan wajib retribusi itu ternyata sudah berjalan dengan baik dengan 9 pengemudi yang langsung mengambil dan membayar melalui bank dan atau ATM kendaraannya tadi. I see, berarti tidak ada lagi pungli-pungli itu, dijamin? Iya, kita jamin seperti itu. Baik. Nah, kalau dari Mas Ahmad melihatnya seperti apa gitu? Karena kan memang selama ini sudah banyak sekali gitu yang dilakukan oleh Dishub tentunya untuk merazia parkir-parkir liar. Tetapi kali ini memang cukup keras sepertinya. Pandangannya seperti apa, Mas Ahmad? Jadi yang pertama gini, perlu disadari bahwa tingkat pertumbuhan kendaraan kan sangat tinggi. Sementara ketersediaan lahan juga tetap aja ya, nggak ada peningkatan. Artinya selain kebutuhan jalan, kebutuhan parkir pasti akan meningkat pesat di Jakarta. Nah, ini yang perlu sebenarnya blueprint penanganan parkir itu seperti apa, ini yang terkesan sekarang masih bersifat sporadis ya, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Kita apresiasi betul bahwa harus ada disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, termasuk diantaranya adalah tidak boleh parkir sembarang tempat.
Ini karena apa? Karena akan pasti akan berakibat kepada kemacetan lalu lintas di kawasan sekitarnya kan. Yes. Nah, sayangnya penegakan hukum ini masih sifatnya insidental gitu. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada cabut pentil Yes. ya di sub, ada cabut plat nomor kayak gitu. Ada kunci ban juga. Nah, ya kunci ban juga. Nah, sekarang ada penderekan dengan pembayaran secara non tunai. Bagus, itu ada peningkatan sistem ya. Artinya sekarang sudah tidak ada transaksi cash antara petugas dengan dalam tanda kutip masyarakat yang tersangka gitu, Yang artinya bandel. yang bandel gitu. Nah, ini sekarang tidak ada transaksi tunai. Ini bagian dari improvement. Oke. Tetapi tolong ke depannya ini penegakan hukumnya dilakukan secara kontinu, Oke. tidak tebang pilih dan tidak tebang tempat gitu. Oke, Ini kan baru pilot location ya, 5 tempat gitu. Di Nah, tempat-tempat yang memang rawan kemacetan gitu ya. padahal secara undang-undang bahwa parkir di badan jalan, parkir di jalan ya, itu sudah dilarang baik di jalan nasional maupun jalan provinsi, which is seluruh jalan di DKI Jakarta Sudah terkategori kedua kategori tersebut. Artinya tidak boleh ada lagi parkir di badan jalan di seluruh wilayah Jakarta, kecuali di wilayah-wilayah yang memang ada izin khusus dari gubernur gitu. Oh, baiklah. Berarti harus minta izin Pak Gubernur, Pak Ahok kalau misalnya kita mau parkir di Enggak jalanan. gini, artinya pengelola kawasan kalau memang dia punya jalan lokal, bukan jalan ini ya jalan umum ya, bukan jalan nasional atau bukan jalan provinsi, tetapi dia jalan lokal atau jalan lingkungan lah. Nah, itu kalau memang dia mau peruntukkan sebagai tempat parkir bagi misalkan kliennya atau siapalah, memang itu bagian dari badan jalan yang digunakan untuk tempat parkir, dia minta izin dulu kepada gubernur dan gubernur menerbitkan peraturan gubernur tentang kawasan parkir di badan jalan. Selain yang diizinkan gubernur tersebut, semua tidak boleh ada parkir. Semuanya tidak boleh gitu ya. Tapi memang masih banyak sekali rakyat yang memang membandel gitu. Karena memang ini juga akhirnya menyebabkan kemacetan yang cukup parah kan di Jakarta. Nah, tapi yang menarik dari Mas Ahmad tadi mengatakan mengenai kontinuitas gitu. Apakah ini bisa dijamin akan terus dilakukan oleh Dishub merazia parkir di jalanan ini? Baik, berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang telah kami laksanakan, sebelumnya disampaikan oleh Mas Izul bahwa kita sudah melakukan penggembokan ban daripada kendaraan yang parkir di tempat-tempat atau ruang milik jalan yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, kita melakukan operasi cabut pentil. Oke. Nah, kedua operasi ini setelah kami evaluasi, ternyata tidak memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Artinya begitu dioperasi cabut pentil, pada saat itu bannya kempes, tapi datang lagi yang tukang tambal ban dengan kompresor dan pentilnya. Selalu ada Ini cara. begitu ya, dalam Pak? tanda petik ini justru menjadi objekan baru untuk mendapatkan rupiah tentunya. Nah, melihat hal tersebut maka kita harus melihat akar permasalahannya di mana. Oke. Akar permasalahan dari parkir liar itu adalah ada orang yang ingin melakukan kegiatan atau aktivitas di satu kawasan. Kawasan tersebut kapasitas parkirnya terbatas. Betul. Kemudian orang ini mencari parkir. Di mana ada gula, di situ ada semut. Artinya begitu gula ini mau cari parkir, datang preman untuk, oh yuk kita parkirkan 10.000, 15.000 sehari. Nah, artinya bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan intervensi kepada orang yang ingin parkir tadi. Intervensinya dalam bentuk apa? Kita berikan retribusi yang tinggi kepada yang bersangkutan sehingga keinginan dia untuk melakukan pelanggaran itu menjadi hilang. Oke. Artinya kita ada efek jera di sana. Oke, tapi bagaimana dengan maksudnya kalau misalnya tadi di suatu tempat yang memang riuh gitu dan kita mau mencari parkir kan masyarakat gitu, biasanya kita punya kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan parkir dari masyarakat, apakah ada sekarang akan nantinya atau kedepannya akan dibuatkan gitu seperti tempat-tempat parkir yang memang benar-benar legal gitu, Pak? Ya, baik. Kepada pengembang yang mengelola satu kawasan, kami menghimbau untuk mendorong penggunaan angkutan umum. Oke. Pertama, kepada kawasan-kawasan yang berkembang ini, ayo sama-sama kita wujudkan suatu sistem angkutan umum yang terintegrasi ke kawasan-kawasan yang ada. Oke. Dan ini memang kita dorong dengan prinsip transport demand management sebenarnya yang dulu kita coba dorong. Kemudian berikutnya adalah kami menghimbau kepada warga yang tadinya ingin beraktivitas,
apabila lahan parkirnya terbatas di satu kawasan, maka gunakan angkutan umum tentunya. Jangan memaksakan untuk membawa kendaraan ke tempat tersebut. Oke. Yang ketiga adalah kepada pengembang, kita mendorong adalah mereka bisa bekerja sama dengan lokasi-lokasi parkir yang ada di kawasan tersebut tentunya, yang kemudian ini akan memunculkan situasi kondisi lalu lintas yang tertib di kawasan. Contohnya di kawasan Grand Indonesia, kemudian Plaza Indonesia itu kan sangat padat ya. Di kebun kacang digunakan untuk parkir liar. Nah, di sisi lain kalau kita cermati di seberang Plaza Indonesia itu ada Wisma Nusantara, di sana ada gedung parkir. Oke. Tinggal kedua pengelola gedung ini bekerja sama, simbiosis mutualistis tentunya, kemudian diarahkan pengunjung ke kedua pusat kegiatan ini, Anda boleh parkir di Wisma Nusantara misalnya, karena ada gedung parkir atau gedung-gedung parkir di kawasan sekitarnya. Baiklah, kalau pendekatan ke masyarakat seperti apa Pak? Kalau maksudnya banyak kan masyarakat yang malas parkirnya jauh gitu, nanti jalannya capek atau gimana gitu, ada nggak yang memang sudah disiapkan oleh Dishub untuk mendekati masyarakat gitu? Baik, terkait dengan pendekatan masyarakat, fakta yang kami dapatkan selama ini ternyata masyarakat kita itu tidak bisa didekati secara baik. Harus dilakukan pemaksaan. Mungkin melewati Mas Ahmad mungkin. Iya, Mas Ahmad harus ada pemaksaan. Contohnya adalah pemerintah Provinsi DKI sudah membangun Transjakarta yang sedemikian baik. Kemudian halte busway itu kita buat sedemikian jaraknya sehingga jarak berjalan orang itu cukup 500 meter ke halte busway. Tetapi itu fakta tidak membuat masyarakat kita tertarik untuk menggunakan angkutan umum. Berarti memang masyarakat juga harus berubah ya Pak? Iya, harus ada itu adalah underline highlight dari talk show kita. Tapi mungkin dari Mas Ahmad terakhir untuk kedepannya, apakah efektif razia parkir liar seperti ini? Nah, jadi masalah razia parkir adalah masalah penertiban ya. Artinya itu sebenarnya masalah hilir. Masalah hulunya seperti saya sebutkan tadi bahwa demand atau pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor ini kan luar biasa pesat. Nah, ini perlu strategi khusus. Tidak cukup hanya masalah hilirnya yang ditangani, masalah penertibannya, tetapi masalah hulunya bagaimana agar orang itu tadi seperti Pak Syafrin sebutkan mau berpindah ke angkutan umum. Tentu nggak semua orang mau dan mampu angkutan umum untuk menampungnya. Pasti sebagian akan tetap menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini perlu skema lain gitu. Sehingga masalah hilirnya, masalah parkir liar ini bisa dikurangi gitu. Artinya tidak melulu masalah hilirnya yang ditangani, tetapi masalah hulunya yang direduksi potensi masalahnya. Itu tentu saja perlu roadmap. Jadi yang jelas, selama ini roadmap transportasi atau master plan transportasi kerap mengabaikan masalah parkir. Parkir dianggap bukan bagian dari masalah transportasi sehingga penanganannya seringkali terpisah. Perencanaan master plan-nya pun seringkali terpisah. Nah, ini yang kita usulkan kepada Dishub selaku regulator di Provinsi DKI Jakarta agar menata tersebut secara komprehensif, tidak bisa secara parsial seperti ini. Gitu. Baiklah, jadi memang intinya adalah kita menginginkan Jakarta bebas macet pastinya ya Pak. Dan itu mungkin informasi untuk Anda, jika Anda kemana-mana ini hati-hati karena bisa dikenakan 500.000 dan itu akan akumulasi setiap harinya 100%. Luar biasa kan? Terima kasih Bapak-Bapak atas bincang-bincangnya dan selanjutnya kita akan